Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Lydia Pratiwi Anggraini di Semakin Pan Podcast. Bagi kamu yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Semakin Pan Podcast adalah podcast di mana segala hal tentang keluh kesah, berbagi pengalaman, dan tempat untuk warga SMK Negeri 8 Samarinda menyampaikan masukan atau kritik melalui perantara podcast ini. Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang merawat keberagaman, menghargai perbedaan. Keberagaman adalah karunia Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah menciptakan segalanya dengan karakteristik berbeda dan ciri khas yang berbeda pula. Indonesia merupakan salah satu contoh keberagaman yang nyata. Kenapa begitu? Indonesia memiliki 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Dilansir dari laman kemdikbud.co.id, Indonesia mempunyai sebanyak 38 bahasa daerah yang tersebar di 12 provinsi, serta 6 agama yang telah diakui oleh negara. Tak mudah menerima banyak perbedaan yang terjadi tanpa adanya toleransi. Toleransi pun tak hanya sekedar kata tanpa makna. Jauh dari itu, toleransi memiliki arti yang mendalam. Menghormati dan menghargai sebuah perbedaan. Tak ada sesuatu hal yang diciptakan secara cuma-cuma di muka bumi ini. Semua pasti memiliki alasannya sendiri. Begitu juga pada perbedaan yang ada. Perbedaan terjadi untuk menyadarkan kita seberapa pentingnya mengenal, mempelajari, dan menghargai sesuatu. Berbeda bukan berarti lebih rendah. Berbeda bukan berarti tak pantas. Ketika Tuhan menggariskan sesuatu hal dan Ia berkata terjadi, maka terjadilah. Jika Tuhan ingin manusia memiliki bentuk serupa dari suku dan ras yang sama, tentu Tuhan pasti mampu mewujudkannya. Tetapi kenyataannya, manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kita semua dapat saling mengenal, saling menghargai, saling belajar, dan saling tolong-menolong. Namun apa yang terjadi? Justru perbedaan menjadi jurang perpecahan. Manusia yang dengan mudahnya terprovokasi untuk membenci manusia lain karena perbedaan yang dimiliki. Merasa eksklusif dengan identitas diri sendiri, dan memandang rendah keberadaan orang lain. Merasa bahwa pendapatnya lebih benar, karena ia bukan berasal dari kelompok minoritas. Padahal nyatanya, masjid dan gereja katedral berdiri bersebelahan bukan untuk saling lawan. Bukan untuk mencari siapa yang lebih kuat dan lebih pantas. Pada saat kaum Nasrani melakukan kebaktian malam pada tanggal 24 Desember dan kebaktian pagi di tanggal 25 Desember, ada teroris yang menyamar menjadi salah satu kaum yang sama di dalam gereja itu. Ia membawa sebuah bom. Apa tujuannya? Ingin membuat rusuh di dalam gereja tersebut, yang pada akhirnya hanya akan membuat masyarakat beragama menjadi saling tuduh-menuduh. Pelaku ini berasal dari agama A, pelaku ini berasal dari agama B. Padahal tak ada satupun agama yang mengajarkan kita untuk saling memecah belah bangsa. Tak ada agama yang mengajarkan kita untuk saling menyakiti terhadap sesama. Tak ada agama yang mengajarkan kita untuk menindas suatu kaum atau golongan hanya karena mereka berbeda keyakinan dengan kita. Tanpa disadari, di dalam hidup kita selalu berdampingan dengan perbedaan. Dan perbedaan adalah hal yang tak bisa kita hindari, sekecil apapun perbedaannya. Lalu, bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan banyak perbedaan-perbedaan yang ada? Toleransi menjadi jawabannya. Toleransi sangat berperan penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bayangkan jika tak ada toleransi, bagaimana 6 agama yang ada di Indonesia dapat beribadah dengan tenang dan damai? Bagaimana jika seseorang yang berasal dari suatu suku yang kebanyakan berkulit gelap, lalu merantau ke kota untuk mengejar cita-cita,
dan orang-orang dengan titel minoritas yang bisa kapan saja didiskriminasi oleh kelompok mayoritas. Maka toleransi hadir untuk menjadi perisai dalam hal itu. Dikutip dari sebuah blog Neriza, ada sebuah kalimat yang sangat saya sukai. Bunyinya begini: era keterbukaan informasi seperti saat ini ternyata menjadi pisau bermata dua. Informasi tidak benar juga mudah ditemukan dan tersebar. Mereka yang tidak mau melakukan cek dan recheck akan mudah terhasut berbagai informasi dengan agenda setting dan framing tertentu. Menelan mentah-mentah setiap isu yang didengar atau dibaca tanpa mencari tahu kebenarannya. Berbagai kepentingan menunggangi pikiran-pikiran yang miskin ilmu dan dangkal iman. Yang terjadi kemudian mudah ditebak. Saling beradu, berdebat, memaksakan keyakinannya kepada orang lain dan rela untuk bermusuhan. Kalimat tersebut menyadarkan saya bahwa banyak sekali orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini. Ia memulainya dengan membuat masyarakat saling beradu, bertengkar, lalu terpecah. Mereka membagikan informasi yang bisa saja berisi sebuah konten yang mengundang pertengkaran dan perpecahan. Toleransi seperti sudah tak ada nilainya. Namun sebagai anak muda penerus bangsa, tak akan dibiarkan orang-orang seperti itu mengambil alih atensi warga. Hidup rukun, aman, dan damai adalah sebuah hak yang harus didapatkan oleh semua orang. Jangan mau ditakut-takuti, jangan mau dipecah belah. Selama ada toleransi, tak ada yang perlu ditakuti. 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, dan 6 agama terkumpul menjadi satu dalam sebuah negara. 275.000 lebih jiwa yang ada hidup dalam sebuah negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebuah kalimat yang memiliki makna menyatukan sebuah perbedaan yang ada. Perbedaan yang tak hanya sekedar perkara agama, tetapi juga mencakup perbedaan suku dan budaya. Mau sampai kapan bersaing untuk menjadi lebih tinggi? Mau sampai kapan menginjak-injak harga diri saudara sendiri? Padahal kita hidup di tanah yang sama, tanah ibu pertiwi. Tak perlu merasa paling tinggi, karena itu hanya akan merusak harga dirimu sendiri. Tak perlu mengumbar benci dan maki, karena tak ada yang senilai dengan rasa toleransi. Mari sudahi perselisihan yang ada. Tak ada gunanya meributkan hal yang itu saja. Hanya akan menguras pikiran, juga tenaga. Lebih baik saling bergandengan tangan bersama. Karena kita adalah para penerus bangsa. Ciptakan kedamaian dalam hidup bernegara. Buang semua amarah yang ada. Karena tak mungkin ada pelangi jika tak ada hujan. Tak mungkin ada perselisihan jika kita saling bergandengan. Demi menciptakan kerukunan dan kedamaian, mari saling tolong-menolong dalam kebaikan. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Dan see you in the next episode. Bye-bye!